Saja duduk dan berdiri sama saja tingginya. Nama saya Winda Medianti, saya dari SMPN 3 Tamiang Layang. Terima kasih. Itu kecenderungan logis matematikanya itu dominan. Biasanya dia diajak dengan pola-pola belajar kinestetik ini dia tersiksa. Nah, ini yang saya tanyakan ini yang dimaksud dengan kecerdasan di sini itu apakah hanya mewakili kecerdasan intelektual atau intelektual quotient saja? Apakah juga mewakili sebenarnya kecerdasan yang lain itu, Pak? Oke, baik Pak. Coba dibuka bantuan. Kecerdasan langsung tidak bisa banyak berubah. Yang saya maksud tadi itu penilaian 3 terbawah itu apakah hanya penilaian intelektual quotient-nya saja, kecerdasan intelektualnya, atau juga mewakili sebenarnya kecerdasan tadi yang termasuk dalam multiple intelligence? Oke, baik. Yang dimaksud di sini Pak yang nilai kisah ini Pak ya? Iya. Oke, yang nilai kisah ini terkait dengan survei terkait dengan pola pikir bertumbuh Pak. Jadi ada seperti survei kecenderungan berpikir. Kecenderungan berpikir ini dia cenderungnya kalau menghadapi suatu tantangan cenderungnya seperti apa? Nah itu Pak. Nanti kalau bisa Bapak Ibu nanti lihat ketika Bapak Ibu membuka instrumen untuk diagnosisnya, nah seperti itu Pak gambarannya kemarin yang dilakukan oleh ini untuk melihat tadi. Mungkin ya. Kecerdasan aja Pak ya. Tapi ketika pengalaman belajar itu hanya sebatas memahami, ya, anak tidak sampai ke tahap aplikasi bahkan refleksi, itu bukan mendalam Bapak Ibu. Tapi dia masih kalau istilahnya itu adalah pembelajaran itu masih dangkal. Karena sifatnya masih hafalan. Dia hanya menghafal teori-teori kemudian kita uji dengan secara ini. Tapi ketika kita minta dia mengaplikasikan, sulit. Ya. Nah, itulah yang Bapak Ibu intinya dari pembelajaran mendalam itu bagaimana supaya anak itu tidak hanya sekedar memahami, dia mampu mengaplikasikan, kemudian dia mampu merefleksi. Refleksi itu apa yang sudah bisa, apa yang masih kurang. Nah, kemudian dia mulai lagi memahami, semakin meningkat lagi dia masuk lagi ke siklus berikutnya. Memahami, mengaplikasi, refleksi lagi, seperti sampai dia memang benar-benar. Nah, Bapak Ibu tadi sudah mempraktekkan ya, membuat dengan peta konsep. Peta konsep ini sebenarnya adalah salah satu tool yang bisa Bapak Ibu gunakan di dalam pembelajaran Anda. Ya. Coba ketika yang Bapak Ibu rasakan ketika Bapak Ibu tadi membuat peta konsep, semakin banyak cabangnya, pembelajarannya semakin mendalam kan? Semakin rinci ya, semakin spesifik ya. Nah, ketika Bapak Ibu ingin menerapkan pembelajaran mendalam di kelas, bisa kita gunakan peta konsep. Ya, peta konsep ini membuat kita itu bisa melihat sesuatu itu secara menyeluruh. Ya. Semakin banyak cabang peta konsepnya, itu akan semakin mendalam pembelajaran, akan semakin spesifik. Nah ini yang bisa kalau Bapak Ibu lihat di modul yang pertama itu, atau pendingin ruangan, Bu Rini dan beberapa murid menjawab, itu kan tugas penjaga sekolah, seperti itu. Kemudian mana nggak kelihatan? Ironisnya tidak kelihatan mana tadi ya. Ironisnya di rumah pun Bu Rini dan murid-murid melakukan hal yang sama. Mereka sudah belajar tentang penghematan energi, namun tidak memiliki kesadaran untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berdasarkan penilaian Bapak Ibu, seberapa kuat hasil pembelajaran mempengaruhi perilaku murid dalam kehidupan sehari-hari? Boleh? Silakan, Adik. Terima kasih. Kalau dilihat dari teknik pembelajarannya, ini kayaknya speaker center, ya itu sudah ada diskusi, sehingga tidak ada kebermaknaan. Nah, sekali lagi
sekali lagi di dalam pembelajaran itu sebetulnya yang paling esensial itu adalah kebermaknaan, Bapak Ibu. Jadi kenapa materi ini diberikan kepada peserta didik tentu bukan tanpa alasan untuk mereka memberikan materi ini, pasti ada tujuannya untuk memberikan bekal kepada peserta didik agar cakap di dalam hidup masyarakat. Di masyarakat. Kalau lihat dari sini, Ibu Rini memulai pembelajaran dengan menjelaskan materi, hanya menjelaskan, peserta didik tidak diberi kesempatan untuk diskusi, terus tidak ada refleksi bermaknaan gitu. Sehingga apa yang terjadi ini seperti yang dikatakan Bapak narasumber tadi yang pertama, bahwa peserta didik hanya dibekali kemampuan kognitif saja, tanpa ada kemampuan kebermaknaan bagi peserta didik nanti di kehidupan yang nyata di dalam masyarakat. Ini seperti itu penilaian saya. Ini karena tidak ada kebermaknaan dan guru ini kalau modelnya dari cerita ini adalah teacher center. Padahal sekarang sudah tidak boleh. Ini belum PPG begini. Untuk meningkatkan dampak positif pembelajaran apa yang harus dilakukan? Jamnya dari ISO. Apalagi di Yayasan Muhammadiyah itu 1 bulan itu 3 kali supervisi dari kepala sekolah, dari tim didasmen, bahkan yang kemarin itu saya di Muhammadiyah itu dari ISO. Jadi kita secara random guru itu berdebat terus setiap hari. Oleh karena itu apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan dampak positif? Guru memang harus mempersiapkan sebelum masuk kelas, baik itu perangkat pembelajaran, terus baik kita sendiri. Terkadang kita administrasi tertib tapi kita lupa untuk membranding. Personality branding kita lupa. Kadang-kadang sepatu umel, kaos kaki 3 bulan tidak ditapas. Jadi itu juga mempengaruhi psikologis siswa, Bapak Ibu. Jadi mempengaruhi psikologis peserta didik. Jadi terkadang guru itu berangkat, apalagi laki-laki tidak disisir, baju tidak disetrika. Murid itu sudah harus dulu lihat gurunya nggak siap masuk. Nah ini ada sekedar berbagi praktik baik. Kebetulan saya pernah ikut pelatihan dari kepala sekolah SMK di Turen, SMK Muhammadiyah. Dulu dia itu baru masuk, muridnya hanya 200. Sekarang dia sampai kelas pendidikan itu swasta, Bapak Ibu ya. Sekarang di kelas pendidikan kayak Pak itu nonton video guru yang sedang memaparkan materi tentang deskriptif. Demikian Mister. Ya, jadi karena itu memang guru menyajikan video untuk dirasakan kalimatnya aja. Betul? Oke, tepuk tangan untuk sampean semua. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak ya. Waktunya bagaimana, Ma'am? Halo, Ma'am. Jadi guru menayangkan video teks deskriptif, isi tokohnya adalah guru juga. Mas, waktunya masih ada? Habis? Ada kita semua. Oke Bapak Ibu, pelatihan hari ini akan indikator untuk bisa menentukan bahwa itu sudah efektif atau belum. Misalnya murid menghubungkan pengetahuan sebelumnya yang telah dimiliki dengan pengetahuan baru. Kita identifikasi efektif atau belum efektif. Itu nanti kalau misalnya peserta bertanya, dari mana kita tahu itu efektif gitu, dari mana kita tahu kalau itu belum efektif. Tanya saya. Terima kasih. Terima kasih Bunda, pertanyaannya berat ya pertanyaannya.